Teman-teman, di video ini kita akan belajar untuk menyederhanakan sebuah kode di mana kalau text box-nya ada banyak, itu akan sangat merepotkan dan kemungkinan errornya lebih besar kalau kita ketik satu persatu begitu. Bagaimana cara mengubah nilai atau nama dari text box tersebut ke dalam bentuk variabel? Oke, teman-teman, saya langsung berikan contoh supaya lebih jelas. Jadi misal ini adalah text box teman-teman. Oke, so jadi di text box ini namanya text box 1. Kalau kita mau masukkan nilai text box 1 ke dalam worksheet yang kita mau, maka ini kita harus, saya buat satu tombol di sini dulu, tombol simpan. Ini tombol simpan teman-teman. Jadi ketika diklik, maka ini akan tersimpan di dalam worksheet yang kita mau. Kemudian maka ini kita buat kode di sini. Oke, kodenya saya tulis begini teman-teman. Saya mulai dengan mendeklarasikan variabel dulu. Jadi memang satu kode itu akan lebih efektif kalau setiap bagian yang berulang-ulang, maka kita perlu deklarasikan dalam bentuk variabel dulu. Oke. Jadi misalkan ini dem wss worksheet ya teman-teman. Oke. Kemudian saya dim juga is integer. Oke. Sekarang ini kita tidak ganggu dulu ini teman-teman. Saya hanya ketikkan aja di awal. Tetapi kalau kita mau text box 1 masuk di dalam worksheet, maka caranya gampang. Caranya adalah text box 1 titik value sama dengan, maaf, saya mulai dari worksheetnya dulu. Berarti ini kita harus ini ya, deklarasikan set ws sama dengan sheet 1 ya. Jadi ws titik range, maaf, saya pakai cell ya teman-teman, 1,1 artinya ini adalah cell pada baris 1 dan kolom 1. Titik value sama dengan text box titik text box 1 titik value. Oke, ini ya teman-teman. Kalau saya jalankan kode ini, oke, teman-teman bisa lihat. Oke, ini ya, saya sudah jalankan. Kalau saya masukkan angka 1, maka ketika klik simpan, yang terjadi adalah nilai ini akan masuk ke 1. Oke. Sekarang yang justru yang jadi masalah di kita teman-teman, bagaimana kalau ini ada banyak? Misalnya ini ada banyak sekali, ada banyak. Saya buat contoh dalam ini aja. Anggap aja lah sekitar 5. Di kasus ini ada sekitar 5. Oke. Ini masih mending ya teman-teman. Ini bisa diketikkan satu-satu. Artinya teman-teman tinggal tambahkan ini. Ketikkan satu-satu. Ini sampai 5. Ini tinggal diganti karena ini berurut text box 2, ini text box 3, 4, 5. Ini juga teman-teman tinggal ganti. Kalau dia berubah kolom, maka ini diganti juga 3, 4, 5. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya ini bukan hanya 5, tapi ada 1000-an text box yang harus diisi? Ini biasanya kalau kita melakukan membuat aplikasi dalam bentuk penelitian, maka text boxnya akan banyak. Bagaimana cara menyelesaikannya, teman-teman? Jadi caranya gampang. Kita tinggal menggabungkan dengan fungsi for next. Kita akan coba, teman-teman. Saya ketikkan di sini dulu, for i sama dengan 1, to, anggap aja datanya itu ada sekitar 5 ya. Nanti teman-teman tinggal ganti angka 5 ini dengan jumlah text box yang dimiliki. Misal text boxnya ada 1000, maka teman-teman ganti angka 5 ini sampai 1000 begitu ya. Ini saya taruh 5 dulu karena memang di contoh saya buat 5. Kemudian akhiri dengan next i. Oke, supaya rapi teman-teman, ini saya masukkan agak ke dalam ya. Kalau kita lihat polanya ini, yang berbeda itu adalah ini teman-teman, bisa lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini mengikuti
urutan I-nya ya, karena itu dari 1 sampai 5 artinya 1 2 3 4 5 begitu ya. Jadi ini saya ganti dengan I saja. Oke. Kemudian di sini teman-teman ini juga I ya. Betul ya. Tapi caranya gimana nih? Nah, pasti kalau biasanya kalau menggunakan cara yang biasa kita akan ketikkan seperti ini. Tapi sebenarnya ini salah ya, teman-teman. Kita coba dulu. Saya coba buktikan dulu ini salah. Ya, kita coba 1 2 3 4 5. Simpan. Ini akan ada error, invalid qualified, karena dia sistem tidak bisa membaca ini sebagai objek text box ya, teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini cukup tricky teman-teman. Jadi caranya itu adalah mulai dengan me dulu. Me ini artinya adalah user form ini. Ya, artinya me ini mengarah ke user formnya. Kemudian setelah user form, kita pilih controls ya, artinya kita mau mengakses kontrol yang ada di user form, buka kurung ya, controlsnya apa. Nah inilah teman-teman, tinggal masukkan text box ini, karena text box itu teks ya, jadi teman-teman masukkan di dalam tanda kutip, kemudian gunakan tanda dan untuk menghubungkan dua teks ya dan I ya. Nanti jadi kalau digabung nanti teman-teman text box langsung nilai I-nya ya, text box 1, text box 2 dan seterusnya. Ini tutup kurung, kemudian titik value. Maka ini pasti berhasil. Kita coba. 1 2 3 4 5. Ya, teman-teman bisa lihat langsung muncul ya. Jadi ini sangat efektif teman-teman. Jadi membuat kode itu kita harus cari cara yang paling efisien. Ini berlaku juga untuk jenis-jenis kasus yang lain. Kita harus berusaha sebisa mungkin kode yang kita buat itu lebih ringkas. Ya itu saja teman-teman untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman.